Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Lanjutkan kita dalam tadabbur Quran surah Ali Imran ayat 156. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir dan juga sekaligus orang-orang yang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari kata-kata dan keyakinan mereka yang demikian, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para imam, para bilal, khatib, dan jamaah serta wabil khusus anak-anakku sekalian, para santri dan santriah yang dimuliakan Allah. Hadirin berbahagia, dalam surah Ali Imran ini ayat 156 ada beberapa pesan yang disampaikan Allah pada kita semua. Di antara pesan itu yang pertama adalah Allah mengingatkan orang-orang atau kita yang beriman. Artinya jangan, kata Allah, kamu seperti orang-orang kafir dan munafik itu. Apa yang dilarang Allah tidak boleh seperti mereka itu. Antara lain adalah pertama, mengatakan kepada saudaranya, ini mereka sebenarnya mengatakan kepada saudara mereka sesama kafir dan orang munafik. Jadi kafir itu jelas non-Islam. Nah, kemudian munafik boleh jadi itu ada orang Islam. Jadi jangan dikira orang Islam itu semuanya berislam dan beriman. Ada juga di antaranya yang munafik. Nah, jadi ini pesan ini adalah disampaikan kepada teman-teman mereka, kerabat mereka sebenarnya, para kalangan kafir, tapi juga impaknya, dampaknya kepada umat Islam. Pesan itu. Apa yang disampaikan mereka adalah sekiranya kamu tetap bersama kami, maka kamu tidak akan mati atau tidak akan terbunuh atau dibunuh. Nah, ada di antara kelompok mereka dari kafirin ini dan kelompok munafik ini, dia melakukan perjalanan jauh untuk berdagang, berusaha. Bahkan ada juga di antara mereka ikut pada kelompok kalangan Islam yang berhijrah dan ikut berperang di medan perang. Nah, jadi kalangan-kalangan kafirin dan munafikin ini ada di antaranya memang dalam kelompok mereka sendiri, tapi juga ada yang masuk dalam kelompok Islam, ikut menyiarkan agama Islam dalam bentuk dakwah ke negara-negara sekitarnya dari kawasan Mekah dan Madinah. Kemudian ada juga di antara mereka yang ikut berperang. Nah, maka itu dikatakan oleh kelompok-kelompok kafirin ini dan kelompok-kelompok yang dari apabila dia berucap, dia berdusta. Munafik ini, kalau kamu tetap bersama kami, tentu kamu tidak akan mati, tidak akan terbunuh dalam perjuangan di apakah dakwah, apalagi dalam medan perang. Jadi nggak usah lah ikut-ikut gawe mereka yang ngajak perang, yang alasannya katanya mati jihad di jalan Allah. Itulah bahasa orang munafik, terutama yang kafirin itu. Nah, kita tahu bahwa munafik itu kan memang khas ya. Ada 3 kriteria, 3 tanda. Apa tanda-tanda mereka yang munafik itu? Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3 hal. Apabila dia berucap, dia berdusta. Kalau berjanji pasti ingkar itu. Tidak akan berpegang dengan teguh janjinya. Nah, kalau diberi amanah, mereka hianat, mengkhianati amanat itu dengan segala cara. Maka itu Rasulullah ingatkan, hati-hati waspada dengan orang yang
munafik ini. Karena munafik ini juga ada di kalangan kelompok kaum kafir, ada juga kelompok kalangan Islam. Bahasanya begitu, menggoda orang, merayu orang, jangan sampai ikut pada kebaikan, jangan sampai ikut pada hal-hal yang kemaslahatan. Itu bahasanya. Dalam hadis yang lain juga berkatakan, kerja mereka itu setiap hari adalah melakukan ghibah, sekaligus juga melakukan provokasi, mempengaruhi orang supaya tidak mau melakukan kebaikan dan kemaslahatan. Jadi kerjanya apa? Menggoda, merayu, supaya jangan mau ikut dari hal-hal yang seperti itu. Inilah kerja orang munafik. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bahasa yang disampaikan ini sama dengan itu tadi. Ngapain kok repot-repot jauh-jauh berdakwah, kemudian ikut Rasulullah, ikut perang, ngapain? Nanti kau mati, katanya, mati tidak karuan, katanya, mati jadi bangkai, kira-kira begitulah bahasa kita kan gitu, mempengaruhi orang supaya jangan ikut gitu. Inilah bahasa orang munafik, mempengaruhi kelompoknya dan juga kaum muslimin pada saat itu. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Allah tentu juga tidak mendiamkan siasat mereka mempengaruhi orang-orang kafir sendiri maupun kalangan Islam ini. Justru Allah memberikan dengan kata-kata mereka itu sebuah rasa penyesalan. Jadi mereka sudah ngomong itu diberikan penyesalan yang dalam atas diri mereka. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Berada pada kebenaran, kebencian, kejahatan, kesyirikan, itu Allah yang bolak-balikkan hati kita. Kalau kita iman pada Allah, maka kita dibolak-balikkan menjadi suatu hati yang suci, ikhlas, yaitu selalu mengarah pada kebaikan. Tapi kalau kita berada dalam kebalikan dari keimanan kepada Allah, itulah dibolak-balikkan menjadi hati yang iri, dengki, syirik dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi ketika mereka menyampaikan pesan-pesan yang mempengaruhi, memprovokasi kelompoknya dan kaum muslimin ini dari kalangan munafikin ini, maka Allah bolak-balikkan hati mereka sehingga mereka merasa ada sebuah penyesalan sudah ngomong itu gitu. Menyesal sangat puncak dalam dirinya, dibalikkan oleh Allah hatinya sehingga mereka merasa penyesalan yang luar biasa setelah mempengaruhi saudara-saudaranya itu. Nah, pada akhirnya mereka pun ada di antaranya yang kembali ke jalan yang benar. Dengan mereka memprovokasi mengatakan, kalau kamu pergi jauh-jauh berdagang, berdakwah, berperang, nanti mati konyol. Nanti mati di medan perang. Di sini aja sama kami, di kelompok kami. Kita happy-happy, kita bahagia, kita santai-santai, enjoy. Ngapain kok pergi jauh-jauh, berdakwah, berdagang, segala macam, dan apalagi berperang? Ngapain? Kira-kira bahasanya begitu. Maka itu Allah katakan di dalam ayat ini, bahwasanya kehidupan dan kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi masing-masing kita ini sudah ada batas usianya, umurnya. Jadi sekalipun dia di rumah tidur makan, mati juga gitu. Atau dia pergi ke pasar, berjualan, berdagang, mati juga. Apalagi kalau dia ke medan perang. Nah, apalagi spirit medan perang ini adalah sebuah perjuangan jihad. Tetapi apa yang terjadi dalam mufassirin mengatakan, para kaum muslimin tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh dengan provokasi kelompok daripada kafirin dan munafikin ini. Mereka tetap dengan pendiriannya bahwa mencari, berjuang, berdakwah di jalan Allah adalah sebuah perjuangan jihad. Apalagi berperang melawan musuh-musuhnya Allah, itu juga lebih mulia dan jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak terpengaruh dengan apa yang diprovokasi oleh kelompok munafikin ini. Dianggap cuek saja, dianggap masa bodoh. Walaupun anjing menggonggong, tapi dianggap kafilah tetap berlalu. Itulah yang terjadi. Mereka tidak terpengaruh, tidak ikut, dan malah mereka yang diberikan penyesalan ini kembali ke jalan Allah secara benar. Nah, begitulah Allah memperlakukan mereka yang melakukan provokasi dari kelompok kafirin dan kelompok munafikin ini. Dan Allah tahu semua apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu provokasikan, apa yang kamu pengaruhi. Dan tidak semudah itu kamu bisa mempengaruhi kelompok orang-orang yang beriman. Demikian barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.